isu-isu seperti itu sehingga kita lupa bahwa negara kita sedang dirampok oleh pemerintah sendiri. 5, 4, 3, 2, 1, go! Gue botakin pala lu. Hanya gila yang bisa menyelamatkan si Ferdinand dari jerat hukum ya. Jadi kalau kita dengar ini pendapat ahli forensik juga yang sudah diwawancara di TV One pagi tadi kan. Ya Ferdinand kan bukan orang lugu katanya kan. Jadi bukan orang yang tidak waras. Kalau kemudian dia mengatakan mengaku dia down sampai pingsan katanya kan. Jadi itu alasan yang dia buat-buat ya. Jadi orang yang down dan pingsan tapi masih bisa membuat tweet yang secara naratif, tweet yang dia buat itu berat ya, tema berat dan tema sangat sensitif sekali. Jadi ini bahkan ini ada satu tulisan senior saya, guru saya, ini menarik untuk kita baca ya. Jadi Ferdinand Hutahian kata beliau ya hanya gila yang bisa menyelamatkan dia. Jadi bisa saja Ferdinand ya melakukan berbagai cara, berbagai upaya ya untuk menghindar dari jerat hukum seperti yang dilakukan oleh Setia Novanto dulu kan. Ya menabrakkan diri ke tiang listrik sampai benjol sebesar bakpao ya kan keningnya. Lalu kemudian ya diviralkan foto-fotonya ya kan yang sedang tidur di rumah sakit dan ternyata ya alat infusnya aneh begitu ya. Jadi banyak masalah yang tidak bisa dihindari oleh Ferdinand dan teman-teman kau yang lain, Ferdi, itu menunggu saja ya. Denny Siregar sudah dilaporkan di Polres Tasikmalaya, ditarik laporannya ke Polda, bahkan sudah dilimpahkan menurut Polda Jabar itu ke PMJ, Polda Metro Jaya, dan ke Bareskrim ya. Tapi masih menggelinding ini kasus. Dan satu lagi, kau Permadi Arya, Abu Janda ya, waktu dia mengatakan bahwa Islam itu teroris itu punya agama dan agamanya adalah Islam, pernyataan itu sudah juga dilaporkan oleh banyak pihak dan belum diproses sampai sekarang oleh kepolisian. Ya, kita melihat ini itikat baik dari kepolisian. Bagaimanapun orang-orang seperti ini makin merajalela, makin membusungkan dada, ya kan, menepuk dada. Karena apa? Ya karena proses di kepolisian yang rancu seperti itu, ya ketika ada persoalan di pihak yang mengkritisi pemerintah, mereka gerak cepat, ya bahkan tidak jelas pemeriksaannya seperti apa, BAP-nya belum jelas, ya bahkan terkait dengan kasus Habib Bahar sendiri. Ini kepolisian enggan, masih belum mau ya menjelaskan kasus hoak apa yang menjerat berita bohong apa yang menjerat Habib Bahar itu ya belum disampaikan ke publik. Dan itu tuh sepertinya ya kalau alasannya ini konsumsi penyidik apa segala macam itu klise saja ya, klise saja. Ini kan bisa dibuktikan nanti di pengadilan. Yang jelas hoaknya di mana itu publik perlu tahu. Nah, ini kita tunggu langkah-langkah dan kerja-kerja jelas kepolisian. Nah, kalau tidak orang-orang ini ditindak ya, Denny Siregar, Abu Janda, Adi Armando yang sudah dilaporkan berkali-kali, termasuk Dudung ya. Nah, Dudung belum ada yang melaporkan karena dia tidak menyebut spesifik Allah ya, tapi Tuhan bukan orang Arab. Nah, Tuhan bukan orang Arab itu sebetulnya semua orang beragama mestinya tersinggung dengan pernyataan Dudung yang disampaikan di podcast Deddy Corbuzier itu. Ya, karena mengidentikan Tuhan dengan orang lalu kemudian ada etnis ya, itu fatal sekali akibatnya. Menunggu ini teman-teman yang Arabic ya, yang Arabianis ya, untuk melaporkan Dudung juga supaya para pejabat yang suka memicu konflik seperti ini ya juga ditindak. Nah, sampai sekarang tidak ada tindakan dari Panglima TNI, tidak ada penjelasan ya, hanya Puspenat yang memberikan keterangan, itu pun terkait dengan ceramah Dudung di Papua, bukan soal Tuhan orang Arab ya. Nah, ini perlu kita pertegas orang-orang seperti ini dan kita habisi konflik ini supaya kita fokus ya terhadap kerja-kerja pemerintah yang sedang menggarong. Ini para lansia, teman-teman yang muda-muda ya, yang seangkatan saya lah ya, 35-40 ke atas ya, 55 ke bawah masih kategori muda menurut saya. Kita disuguhkan dengan konflik seperti ini. Nah, sementara ini mereka duduk satu meja ramai-ramai ya, asik memikirkan bagaimana ini cara menyelamatkan pemerintahan Jokowi ini dari garongan uang yang sudah ribuan triliun yang tidak jelas pelaporannya. Ini terkait dengan pandemi ya, sudah 1035 triliun lebih. Mestinya ini yang kita kritisi ya, harga-harga yang kita kritisi, kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat banyak ya, yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Nah, ini orang-orang yang menyudut konflik ini ya jelas tujuannya memang untuk mengalihkan perhatian ke persoalan
yang substansi itu tadi ya. Mereka tebar isu lama ya, radikal, intoleran ya, susah bacanya kan. Terus macam-macam yang mereka gulirkan isu-isu seperti itu, sehingga kita lupa bahwa negara kita sedang dirampok oleh pemerintah sendiri. Mestinya ini yang kita ulas, ya kan? Jadi mari kita fokus, dan orang-orang seperti ini harus dibersihkan oleh kepolisian. Ya, jangan kita yang dulu mengkritik ya, mengkritik pemerintahan Pak Jokowi, mengkritik menteri-menterinya, dipenjara dengan alasan yang tidak jelas juga ya. Jadi buat kita itu ya tidak ada soal ya, risiko dari sebuah pergerakan, kemudian risiko dari konsistensi ya, komitmen kita untuk bernegara dan berbangsa. Ini negara kita punya bersama ya. Jangan orang-orang yang seperti ini dibiarkan. Kalau dibiarkan habis kita.